Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 7. Kita masuk subtema 2, muatan SBDP. Materi yang kita pelajari hari ini bentuk karya tari daerah. Bentuk karya tari daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, tari tunggal. Yang kedua, tari berpasangan. Yang ketiga, tari kelompok. Tari tunggal adalah tarian yang disajikan oleh seorang penari. Tari kelana alus bercerita tentang seorang raja yang sedang rindu dan suka hati. Selanjutnya tari golek asmaradana bawaraga bercerita tentang seorang gadis yang sedang berhias atau berdandan. Selanjutnya tari gambir anom dari Jawa Tengah bercerita tentang petualangan Irawan atau gambar Anom, putra Arjuna. Tari Panji Semirang dari Bali bercerita tentang Galuh Candrakirana yang mencari Raden Panji. Selanjutnya, tari Trunajaya dari Bali bercerita tentang kepahlawanan Trunajaya. Tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah bercerita tentang Gatot Kaca Sakti Mandraguna. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang dengan gerakan saling melengkapi. Ciri tari berpasangan: 1. Dilakukan oleh dua orang penari, bisa juga ditampilkan beberapa pasangan penari. 2. Gerakan tarian saling melengkapi. 3. Kostum yang saling melengkapi. 4. Biasanya tarian mengisahkan dua tokoh. Contoh tari payung dari Sumatera Barat bercerita tentang sepasang muda-mudi. Selanjutnya, tari Blambangan Cakil dari Solo, Surakarta bercerita tentang kesatria yang melawan raksasa. Tari Menak Putri Rengganis bercerita tentang peperangan Dewi Rengganis melawan Dewi Widaninggar. Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara bercerita tentang kisah muda-mudi. Ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh sekelompok penari, biasanya lebih dari 3 orang. Ciri tari kelompok: 1. Biasanya jumlah penari lebih dari 3 orang. 2. Gerakan penari rampak atau seragam. 3. Kostum yang dipakai sama. Contoh, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan bercerita tentang ajaran cara-cara menjalani kehidupan di dunia. Tari Bedaya Ambar Ketawang bercerita tentang Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tari Piring dari Sumatera Barat menggambarkan rasa syukur terhadap Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Tari Kuda Lumping dari Jawa Tengah bercerita tentang pasukan gagah berani penunggang kuda. Tari Gantar dari Kalimantan Timur bercerita tentang aktivitas menanam padi. Tari Saman dari Aceh merupakan penyampaian dakwah tentang pendidikan, keagamaan, kepahlawanan, dan kekompakan. Tari Serimpi Ludira Madu dari Surakarta, Jawa Tengah. Tari Cipta Raja Pakubuwono V saat mengenang ibunya yang masih keturunan Madura, Adipati Cakraningrat dari Pamekasan. Perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Tari tunggal
disajikan oleh satu penari. Tari berpasangan disajikan oleh 2 orang penari atau beberapa pasangan penari. Tari kelompok disajikan lebih dari 3 orang penari. Selanjutnya, tari tunggal. Gerakan tari ditampilkan penuh oleh satu penari. Tari berpasangan, gerakan tari saling melengkapi antar penari. Tari kelompok, gerakan tari disajikan secara rampak atau seragam. Tari tunggal, pola lantai tari dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Tari berpasangan dan tari kelompok. Pola lantai tari dilihat dari A. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. B. Bisa juga dilihat dari formasi yang dibuat oleh penari kelompok. Tugas anak-anak sekarang adalah apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis SBDP. Selamat mengerjakan.